Eh, Terima kasih. Kebetulan izin saya tidak menyampaikan paparan, tetapi saya akan membacakan keynote dari Pak Deputi. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama permohonan maaf disampaikan Pak Deputi karena beliau tidak dapat hadir pada kesempatan kali ini. Kebetulan beliau mendampingi Pak Menko di waktu yang bersamaan. Kemudian juga permohonan maaf dari Ibu Asisten Deputi yang juga tidak dapat mewakili Pak Deputi karena beliau masih dalam kondisi sakit sehingga menugaskan saya untuk hadir di sini menyampaikan keynote dari Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan pada AIDS Week 2024 ini. Izin saya akan membacakan keynote dari Pak Deputi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, salam sehat. Yang terhormat Kepala Pusat Penelitian HIV/AIDS, Pusat Unggulan Kebijakan Kesehatan dan Inovasi Sosial Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Ibu Gracia Simanulang. Kemudian juga ada Ibu Dr. Endang Lukitasari, Ketua Tim Kerja HIV dan TIMS dari Kementerian Kesehatan, para narasumber, tamu undangan, dan peserta AIDS Week 2024. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada acara AIDS Week 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Acara ini menjadi strategis Bapak Ibu karena menjadi tonggak kolaborasi dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa HIV/AIDS masih menjadi tantangan global dan nasional, epidemi HIV/AIDS di Indonesia masih tinggi dan pada tahun 2024 estimasi jumlah orang dengan HIV di Indonesia mencapai 570.000 kasus dengan estimasi kasus barunya sekitar 26.463. Artinya setiap jam ada 3 orang kasus baru HIV ya, seperti itu. Kemudian juga estimasi kematian terkait AIDS masih tinggi, yaitu masih 27.765. Kalau kita lihat data juga menunjukkan bahwa HIV itu dialami oleh kelompok usia produktif, yaitu di usia 25 sampai 49 tahun, sebesar 69,80%, dan pada usia 20-24 tahun sebanyak 17,5%. Dan kita tahu bahwa penularan HIV ya, tidak hanya pada populasi kunci, tetapi juga ke populasi lain atau populasi rentan, seperti pasangan populasi kunci, sehingga kasus baru pada ibu dan anak juga menunjukkan tren yang meningkat. Kalau kita lihat, target indikator penanggulangan HIV pada RPJMN on track. Namun, kalau kita lihat kembali target capaian ending AIDS 95995, pada tahun 2024 belum sesuai target ya. Pada tahun 2024 itu target Kemenkes itu 87 ya, tetapi capaiannya seperti tadi disampaikan oleh Dr. Luki baru 71, 64 dan 49. Artinya terdapat gap yang cukup signifikan antara cascade dari indikator tersebut. Nah, Bapak Ibu, selain itu masih adanya juga loss to follow up yang masih tinggi, yang tentu saja ini akan berpotensi terhadap berhentinya terapi dan juga dapat meningkatkan risiko kematian. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya sudah dilakukan dan adanya peningkatan dari capaian kinerja untuk program penanggulangan HIV, namun kita masih memiliki pekerjaan besar yang menanti kita untuk mengurangi laju infeksi baru dan meningkatkan kualitas hidup dari ODIF. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kebijakan pengendalian HIV/AIDS tentu saja mengacu kepada kebijakan global, yaitu Ending AIDS 2030 yang bertujuan untuk menurunkan infeksi HIV, menurunkan kematian akibat AIDS, meniadakan stigma dan diskriminasi. Ya. Target Ending AIDS Indonesia 2030 yaitu infeksi baru HIV harus turun menjadi 90% dibandingkan dengan tahun 2010. Dan juga kematian akibat AIDS harus turun 90% dibandingkan dengan tahun 2010. Sampai saat ini pemerintah memiliki komitmen yang
tinggi dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS. Hal ini dibuktikan dengan masuknya program penanggulangan HIV/AIDS dalam RPJMN 2020-2024 ya. Kemudian juga masuknya program penanggulangan HIV/AIDS dalam indikator standar pelayanan minimal kabupaten kota, sehingga sebetulnya kabupaten kota itu akan mendapat penilaian dari upaya-upaya dan keberhasilan dari upaya penanggulangan HIV di daerahnya. Kemudian untuk RPJMN 2024 menargetkan insiden HIV turun menjadi 0,18 per 1000 penduduk pada tahun 2024 ya. Dan dari hasil evaluasi memang untuk mencapai target ini sudah on track. Sehingga secara regulasi sebetulnya program penanggulangan HIV ini sudah cukup kuat. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, isu HIV/AIDS tidak hanya persoalan kesehatan saja, tetapi juga permasalahan sosial yang sangat kompleks. Karena itu, prinsip kolaboratif, pelibatan multisektor dengan pendekatan pentahelix yang melibatkan 5 elemen utama, yaitu pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media, menjadi pilihan dan strategi kunci untuk mengintegrasikan dan mensinergikan berbagai upaya dan sumber daya yang dimiliki dalam menjawab tantangan penanggulangan HIV/AIDS demi tercapainya tujuan bersama. Kolaborasi dan koordinasi multisektor dalam upaya percepatan penanggulangan HIV/AIDS diperlukan untuk memperkuat kepemimpinan, tata kelola manajemen program dan pembiayaan, upaya pencegahan, memutuskan mata rantai penularan dari ibu ke anak, dan meningkatkan upaya pengobatan, pemantauan pengobatan, pengendalian IMS, dan informasi yang strategis. Karena itu, koordinasi yang lebih kuat antar elemen pentahelix memang harus terus ditingkatkan, terutama dalam memastikan keberlanjutan pembiayaan, penjangkauan komunitas terpencil, serta pengurangan stigma dan diskriminasi di seluruh lapisan masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, penguatan komunitas melalui inisiatif berbasis masyarakat telah berhasil mendekatkan layanan kesehatan kepada kelompok rentan. Karena itu, dukungan komunitas pada penanggulangan HIV/AIDS sangat penting dalam hal penjangkauan ODIF, untuk tes and treat, pendampingan pengobatan dan kepatuhan minum obat ODIF, kemudian juga penelurusan ODIF yang lost to follow up, dan peningkatan akses ODIF pada layanan HIV/AIDS dan PIMS dengan penyediaan layanan, peningkatan pemahaman masyarakat tentang HIV/AIDS, serta penghapusan stigma dan diskriminasi. Mengingat stigma ini tidak hanya menghambat akses terhadap layanan kesehatan, tetapi juga dapat memperburuk kondisi kesehatan mental dan kesejahteraan dari ODIF tersebut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu bahwa Perpres 124 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 75 tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional ditetapkan pada 31 Desember 2016 yang dilaksanakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional menjadi tanggung jawab Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Nah, dalam melaksanakan amanah ini, Kemenko PMK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kami melakukan rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian lintas sektor untuk membahas isu-isu terkait HIV/AIDS, dan juga kami melakukan rakor secara berkala dalam rangka melakukan evaluasi terhadap program penanggulangan HIV/AIDS. Dari apa yang kami lakukan, sebetulnya peran dari kementerian lembaga terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya telah mendukung program dari penanggulangan HIV/AIDS. Hasil evaluasi program HIV/AIDS di kementerian lembaga beberapa waktu yang lalu menyepakati antara lain, upaya pencegahan HIV/AIDS merupakan hal utama yang harus dilakukan dan perlu dukungan dari kementerian lembaga dan juga multisektor lainnya. Kemudian,
pertemuan lintas sektor di level pusat perlu dilakukan untuk evaluasi terhadap kinerja program, di mana sebagai pelaksana, selain Kemenko PMK juga adalah Kementerian Kesehatan, Bappenas, dan Kantor Staf Presiden. Dan kemudian forum ini merupakan forum koordinasi secara berkala yang tanpa perlu harus membentuk suatu kelembagaan ataupun pokja. Nah, acara AIDS Week ini adalah salah satu langkah strategis untuk membangun diskusi multisektor, meningkatkan kesadaran, dan menciptakan rekomendasi konkret bagi seluruh pihak terkait. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusat Penelitian HIV/AIDS Universitas Atmajaya dan seluruh penyelenggara yang telah menginisiasi forum ini. Kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa orang dengan HIV/AIDS tidak hanya mendapat akses layanan kesehatan yang layak, tetapi juga kesempatan untuk hidup bermartabat tanpa diskriminasi. Melalui kolaborasi lintas sektor, mari kita wujudkan Indonesia yang bebas HIV/AIDS demi masa depan generasi bangsa yang lebih sehat. Sebagai penutup, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pusat Penelitian HIV/AIDS, Pusat Unggulan Kebijakan Kesehatan dan Inovasi Sosial Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, dan seluruh pihak atas partisipasinya dalam kegiatan AIDS Week 2024. Semoga melalui acara ini kita dapat menyatukan pandangan dan mengimplementasikan langkah nyata dalam misi besar ini. Akhir kata, saya mengucapkan selamat berdiskusi dan semoga acara ini sukses mencapai tujuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Profesor Nunung Nuyartono. Terima kasih Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.